Anda mau nyalek di 2024 dari parpol baru, yakin bisa terpilih? Kalau Anda ingin tahu peluang Anda, mari ikuti konten ini. Hai Sobat Politician Academy, saya yakin prolog dari saya memprovokasi Anda yang maju dari parpol-parpol baru, bukan parpol yang sekarang ada di Senayan. Nah, saya ingin memberikan gambaran kepada Anda, tentu saja Anda sudah mengikuti vlog 2 konten saya sebelumnya tentang parpol baru, masalah dan kemudian peluangnya. Sekarang kita berbicara tentang Anda. Bagaimana peluang Anda? Bagaimana Anda bisa membuat diri Anda terpilih? Nah, saya kembali memberikan 5 hal untuk mengingatkan kepada Anda agar Anda yang nyalek dari parpol baru bisa terpilih. Yang pertama, pilih posisi yang terendah. Dalam konteks pemilihan legislatif, sebaiknya Anda mengambil posisi sebagai caleg di DPRD 2 dibandingkan dengan DPRD 1 atau DPR RI bahkan. Karena peluang Anda untuk terpilih jauh lebih besar dengan Anda menjadi anggota DPRD tingkat 2. Karena untuk menjadi anggota DPRD di tingkat 1 bahkan di DPR RI itu membutuhkan bukan hanya usaha sendiri Anda sendiri saja, tetapi membutuhkan akumulasi suara dari caleg-caleg lain di parpol tersebut, ya, sehingga seperti contohnya beberapa parpol yang tidak bisa masuk ke Senayan, tetapi mereka di DPRD tingkat 2 atau bahkan tingkat 1 mereka ada wakil-wakilnya di sana. Oleh karena itu, pilihlah mulai dari level yang paling bawah atau DPRD tingkat 2 untuk membuat Anda berpeluang lebih besar untuk terpilih. Yang kedua, fokus dengan ketokohan diri Anda. Karena di Indonesia, party ID atau loyalitas terhadap satu partai itu lebih lemah. Dan ketokohan masih menjadi magnet penggerak utama orang untuk memilih seseorang, apakah itu dalam pilpres maupun di dalam pemilihan legislatif. Oleh karena itu, Anda harus bisa mengemas diri Anda sebaik mungkin. Anda harus bisa menampilkan visi Anda dan misi pesan Anda sebaik mungkin. Anda harus bisa memunculkan diferensiasi dari politisi-politisi yang sudah ada sebelumnya. Gaya Anda nggak boleh itu-itu saja. Gaya Anda nggak boleh pakai gaya yang konvensional, karena itu tidak akan membuat orang lain tertarik memilih Anda. So, fokus dengan personal branding Anda. Yang ketiga, lakukan pemetaan politik yang komprehensif. Jadi Anda harus betul-betul bisa menguasai dapil Anda. Anda harus bisa memetakan dapil Anda merupakan basis dari kekuatan politik yang mana. Bagaimana incumbent bermain. Kemudian bagaimana kekuatan-kekuatan politik yang ada di sana. Apa peran dari tokoh-tokoh masyarakat, buat simpul-simpul masyarakat yang baru, buat sebuah pemetaan yang lengkap, sehingga kemudian Anda memahami betul arena berperangnya seperti apa. Jadi jangan maju asal maju, jangan turun asal turun, apalagi ikut-ikutan tidak mempunyai konsep yang jelas. Karena saya yakin kalau hanya ini saja Anda kemungkinan besar akan kalah. Yang keempat, pelajari strategi yang tepat, ya. Anda sudah melakukan pemetaan politik yang bagus, itu adalah langkah politik yang tepat. Tetapi kemudian tanpa dilengkapi dengan strategi yang tepat, maka Anda juga bisa terlempar atau kalah di dalam proses pemilihan. Nah, strategi yang tepat itu berarti Anda harus mempertajam knowledge politik Anda kemudian harus mengasah skill politik Anda kemudian harus jeli melihat dinamika politik yang terjadi di lapangan dari hari ke hari. Karena dengan itu semua maka Anda baru bisa terpilih. Tanpa ini semua mustahil Anda akan terpilih, terutama teman-teman dari parpol baru. Dan yang kelima adalah bekerja lebih keras dan bekerja lebih cerdas. Artinya, Anda sebagai caleg baru mempunyai tugas yang lebih berat dibandingkan dengan caleg-caleg yang maju dari partai-partai yang sudah established di Senayan sana. Kenapa? Karena party branding mereka sudah sangat dikenal oleh masyarakat, sedangkan partai Anda masih baru muncul. Artinya, Anda harus bekerja ekstra keras.
Kalau mereka bekerja 2 kali lipat lebih keras, berarti Anda harus 4-5 kali lipat lebih keras dibandingkan mereka. Karena di dalam pemilihan legislatif ini, 2 yang harus Anda perjuangkan. Yang pertama adalah terpilihnya Anda sendiri, dan kemudian bagaimana partai Anda kemudian bisa juga menjadi besar dan dikenal oleh masyarakat umum calon pemilih Anda. Dan terakhir, tentu saja bekerja cerdas. Tidak cukup hanya bekerja keras saja tanpa kemudian Anda mempelajari hal-hal baru dan bagaimana melihat pola perilaku dari para calon pemilih Anda. Bekerja keras dan bekerja cerdas merupakan langkah terakhir yang bisa Anda lakukan untuk membuat Anda bisa menang di dalam pertarungan politik yang saya duga akan sangat keras, sangat brutal di tahun 2024 nanti. Selamat berjuang dan salam perubahan.